Pernahkah kamu mendengar ungkapan buku adalah jendela dunia? Ungkapan tersebut membawa kita pada satu hal fundamental yang memengaruhi kemajuan suatu daerah, yaitu literasi. Literasi terkadang hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Namun, maknanya jauh lebih luas. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah dan memproses informasi dari proses membaca dan menulis. Literasi merupakan fondasi bagi kecakapan hidup dan pengambilan keputusan yang bijak. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Perpusnas RI menunjukkan bahwa angka literasi nasional berada pada 73,52, sedangkan tingkat literasi di Bengkulu berada pada angka 65,96. Maka dapat diartikan bahwa Bengkulu masuk ke dalam kategori tingkat literasi rendah, karena nilainya berada di bawah jauh rata-rata nasional. Literasi itu kan tidak sekedar orang bisa membaca aksara, tapi problem kita itu kan bukan mereka tidak bisa membaca aksara, tetapi memahami aksara yang sering disebut dengan functional reading itu. Tingkat literasi yang rendah akan menjadi sebuah masalah. Setidaknya ada 3 masalah yang muncul akibat tingkat literasi daerah yang rendah. Pertama, kualitas sumber daya manusia menurun. Literasi rendah menghambat kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hal ini akan menghambat kemampuan seseorang pada dunia kerja dan akademik. Kedua, rentan terhadap informasi palsu atau hoax. Di era digital, masyarakat yang kurang literasi akan kesulitan menentukan informasi yang benar atau salah, sehingga mudah dipengaruhi atau termakan hoax. Ketiga, meningkatnya risiko kemiskinan dan kesulitan mengakses pendidikan. Literasi yang rendah seringkali dikaitkan dengan kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas dan pekerjaan yang layak, serta pendapatan yang cukup. Itulah mengapa meningkatkan literasi adalah investasi yang mendesak bagi Provinsi Bengkulu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa saya berikan untuk sama-sama kita meningkatkan literasi di Provinsi Bengkulu. Pertama, kolaborasi lintas sektor. Peningkatan literasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun kerjasama lintas sektor, baik itu pemerintah, akademisi, bisnis, media, dan komunitas. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menggalakkan pemerataan fasilitas perpustakaan di wilayah Provinsi Bengkulu. Namun sayangnya, kegiatan itu masih belum diikuti oleh pemangku kepentingan yang di bawah. Hal ini bisa dibuktikan dari masih banyaknya perpustakaan yang belum memiliki akreditasi sampai saat ini. Kita sangat menyedihkan, Pak. Ya, persentase akreditasi perpustakaan SMA Provinsi Bengkulu itu di angka 0,22, Pak, dari SMA yang ada. Menyedihkan sekali. Kedua, mengikuti komunitas baca. Kita perlu menggalakkan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan desa. Inisiatif kolaborasi komunitas lokal dengan melakukan kegiatan mendongeng, diskusi buku, dan pelatihan literasi digital sangat penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Ketiga, menumbuhkan kebiasaan membaca. Mulailah diri untuk mengisi waktu luang dengan membaca, misal pada saat jam istirahat atau di kendaraan umum. Setelah kita melakukan 3 langkah tersebut, muncul pertanyaan baru. Terkadang, kita masih kesulitan dalam mengakses bahan bacaan. Kali ini saya akan memberikan tips lagi untuk mengakses bahan bacaan. Hal pertama, yang paling mudah dilakukan adalah membeli buku. Dengan membeli buku, kamu berarti sudah memutar roda perekonomian dan memberikan apresiasi kepada penulis sehingga semangat untuk menuliskan karya-karya lain yang lebih berkualitas. Dengan membeli buku, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kamu bisa menjadikan buku itu sebagai koleksi pribadi. Kedua, buku tersebut bisa dibaca kapanpun kamu mau. Dan yang ketiga, bisa baca langsung buku yang baru rilis. Minusnya, kamu harus merogoh kocek pribadi untuk membeli buku tersebut. Kedua, pinjam buku ke teman. Hal ini bisa kamu lakukan jika kamu tidak ingin membeli buku. Ada baiknya kamu melakukan tukar pinjam dengan teman sehingga ada timbal balik. Kelebihannya, waktu peminjaman bisa lebih fleksibel ketimbang di perpustakaan. Ketiga, perpustakaan.
Kamu bisa coba mengunjungi perpustakaan terdekat, misal di sekolah, taman bacaan masyarakat, perpusda, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Di perpustakaan, kamu bisa baca langsung atau melakukan peminjaman. Biasanya, peminjaman ada batas waktu tertentu. Kalau terlambat, mengembalikan akan dikenakan buku melalui platform digital. Ada platform digital yang menyediakan buku secara berbayar, contohnya Google Playbook dan Kindle. Namun ada juga platform digital yang menyediakan buku secara gratis, contohnya iPusnas dari Perpusnas RI dan Apobue dari Perpusda Bengkulu. Cukup sekian video kali ini, saya akan menutup dengan kutipan menarik dari Najwa Shihab. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Mari kita jadikan membaca sebagai budaya kita sehari-hari. Saya Rahmat, terima kasih. Jangan lupa bahagia.